Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara di acara Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengar firman Tuhan diawali dengan doa. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di pagi hari ini kami bersyukur, kami boleh menikmati bangun pagi dengan sukacita, dan kami siap melaksanakan aktivitas kami sepanjang hari ini. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan memberkati, menguatkan kami melalui perenungan akan firman Allah. Ya Roh Kudus, bimbing kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari ini terambil dari 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang menjadi tema renungan kita pagi ini adalah jadilah kuat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita ingin jadi kuat, tentunya ada berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Katakanlah misalnya meminum minuman yang mengandung vitamin, makan makanan yang bergizi, mengikuti latihan-latihan fisik seperti fitness, dan olahraga lainnya. Agar apa? Agar kita memiliki kekuatan fisik yang kuat. Ada orang juga yang meminum minuman seperti extra joss, minuman krating daeng, atau minuman-minuman vitamin lainnya. Tujuannya Bapak Ibu apa? Untuk memiliki daya tahan yang kuat. Namun pada pagi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tulisan ini ditulis oleh seorang Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Kita tahu bersama bahwa Timotius adalah anak rohaninya Rasul Paulus yang memiliki usia yang sangat muda dan belum memiliki banyak pengalaman di dalam melayani Tuhan, di dalam mengajar. Sehingga Rasul Paulus sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam hal ini, dia mengajarkan kepada Timotius agar tetaplah kuat. Sekalipun banyak tantangan, banyak persoalan, banyak pergumulan, tetapi tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan di awal bahwa sekalipun seseorang itu memiliki tubuh yang kuat, memiliki badan yang segar, tetapi bila mana memiliki mental yang lemah, iman yang tidak baik, maka suatu saat dia diperhadapkan oleh situasi sulit, persoalan, pergumulan hidup, maka ia menjadi lemah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini, tidak saja hanya kekuatan fisik, kekuatan yang kita dapatkan secara eksternal yang harus kita bangun, tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jadilah kuat di dalam kasih karunia Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana caranya agar kita menjadi kuat di dalam Yesus? Maka Rasul Paulus mengajarkan anak rohaninya Timotius dan juga kepada Bapak Ibu Saudara dan saya di hari ini tentang 3 contoh bagaimana kita harus belajar memiliki semangat atau spirit agar kita menjadi kuat. Yang pertama di dalam ayatnya yang keempat dikatakan di sana, di dalam ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini Rasul Paulus mengambil contoh sebagai seorang prajurit, di mana di dalam ayat 3 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kita tahu bersama bahwa seorang prajurit tentunya dia tidak hanya memiliki kekuatan fisik saja, tetapi dia punya mental baja yang kuat di dalam menghadapi berbagai situasi musuh di medan perang atau apapun persoalan hidup. Seorang prajurit telah ditempa, telah dibentuk oleh prajurit, oleh pelatihnya menjadi prajurit yang kuat.
Ini salah satu contoh yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada kita pagi hari ini, memiliki sifat atau spirit seorang prajurit. Tahan menderita, kuat di dalam segala situasi. Kenapa? Karena kita adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita menjadi seorang yang memiliki mental prajurit, maka percayalah, apapun keadaan kondisi yang diperhadapkan dengan kita, kita mampu melewatinya dengan tegar, dengan kokoh, oleh karena kita kuat di dalam Kristus. Yang kedua, di dalam ayat yang berikut, di dalam ayat yang kelima dikatakan, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Artinya bahwa seorang olahragawan baru dia dikatakan menjadi seorang pemenang, seorang juara, dapat mahkota apabila ia bertanding dengan menuruti peraturan-peraturan olahraga. Walaupun seseorang itu memiliki fisik yang kuat, mental yang tangguh, tetapi apabila ia melenceng ke kiri dan ke kanan, dia tidak patuh kepada aturan, maka bisa saja dia didiskualifikasi. Dia dibatalkan kemenangannya, bisa dialihkan kepada yang lain. Ini contoh yang kedua. Seorang olahragawan harus menaati peraturan-peraturan. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apa aturan-aturan yang harus kita lakukan agar kita tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan? Yaitu kita tetap hidup menaati aturan-aturan di dalam firman Allah. Firman Tuhan ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ia akan menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang tentunya dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, di dalam ayatnya yang kelima, seorang olahragawan, dan yang keenam dikatakan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Tokoh yang ketiga yang dijadikan contoh bagi kita pada pagi hari ini adalah seorang petani. Dikatakan seorang petani, dia harus bekerja keras. Dia harus bekerja giat, rajin, terus-menerus tanpa menyerah, tanpa mengenal lelah. Ketika ia merencanakan menanam sesuatu, terlebih dahulu ia menyiapkan lahannya. Dia gemburkan tanahnya, dia menyiapkan aliran air, dia menyiapkan pupuk. Agar apa? Ketika ia menanam tanaman, maka dia tidak diam. Dia tidak berpangku tangan. Setelah ia menanam, lalu dia tunggu waktu dia menuai atau dia panen. Tidak, Bapak Ibu. Petani setelah dia menanam, dia terus bekerja keras, rajin merawat, memberikan pupuk, memenuhi segala apa yang menjadi kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Artinya apa? Petani memiliki keuletan, rajin, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memiliki sifat dan spirit seorang prajurit, memiliki spirit seorang olahragawan dan spirit seorang petani, maka Rasul Paulus memastikan kepada Timotius dan kepada saudara dan saya pagi hari ini bahwa kita mampu kuat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari Sabtu di akhir bulan Juli ini. Besok kita akan ke gereja, mari kita bersekutu bersama untuk membangun iman kita tetap tertuju, terfokus kepada Tuhan. Olahragawan patuh kepada peraturan-peraturan pertandingan, maka kita sebagai anak-anak Tuhan patuh dan taat melakukan firman Allah. Mari kita hadir bersama-sama besok beribadah di gereja, memberi diri untuk melayani, bahkan kita sambut bulan yang baru di minggu depan dengan optimis berkat Tuhan melimpah atas kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat sederhana kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mohon kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mengerti, memahami, dan mampu mengaplikasikan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kepadamu kami bersyukur, Allah yang hidup, kekal, dan selama-lamanya.